Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Maksud saya. Perkenalkan saya Suharno, mahasiswa MIT Teknomarketing. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan penelitian kami mengenai optimalisasi manajemen waktu dan biaya terhadap pembangunan proyek. Ini adalah studi kasus rehabilitasi Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, ini agendanya, kita punya poin 1 sampai 9 dari judul identitas abstrak sampai ke daftar pustaka. Abstraknya sebagai berikut. Masjid Baitur Rahman merupakan masjid heritage, di mana orang Aceh menganggap itu adalah menyebut sebagai masjid raya, dulu adalah sebagai masjid agung, dibangun tahun 1612. Ada juga versi dibangun pada tahun 1992. Kemudian tahun 1881 masjid ini didirikan setelah dibakar oleh Belanda, kemudian dengan satu kubah. Kemudian pada tahun 2002 dilakukan rehabilitasi pengecatan bangunan dengan cat dinding nafas, breathable paint, penggantian waterproofing, kemudian juga ada pekerjaan mechanical electrical. Pekerjaan diselesaikan dengan 23 minggu dari jadwal 26 minggu. Latar belakang masalah adalah bangunan heritage adalah bangunan cagar budaya yang wajib dilestarikan. Kemudian heritage dilestarikan dari generasi ke generasi karena punya latar belakang uh, yang tinggi, kemudian buat generasi penerus sebagai warisan tersendiri. Kemudian masjid ini merupakan akulturasi budaya baik di orang Indonesia sendiri maupun akulturasi dengan budaya Barat, Arab, Cina, Melayu, India, dan etnik lainnya yang tinggal di daerah itu. Kemudian kalau ini secara historical, mungkin saya singkat. Secara umum, masjid ini diakui berdiri tahun 1612 dengan atap jerami. Ada juga versi lain. Kemudian ini dibangun tahun 1881 dengan satu kubah. Kemudian tahun 1935, 58 sama 82, ini dari 3 kubah, 5 kubah, 7 kubah. Kemudian pada 2004 terjadi gempa tsunami, ada kerusakan dan kemudian ada kemiringan di menara. 2015 masjid ini dipugar, ditambah, kemudian diperbaiki. Kontraktor waskita diresmikan Bapak Yusuf Kala. Nah, 7 tahun kemudian ya tahun 2022 ini ada beberapa perbaikan, cat tembok, kemudian waterproofing dan perbaikan mechanical earth. Review project, ownernya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman Provinsi Aceh. Ya, pagunya kurang lebih 10 M, kemudian APBD waktunya adalah 26 minggu. Nah, kemudian rumusan masalah yang kami ambil dari penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan schedule kerja dan biaya pada ketiga pekerjaan itu. Kemudian tentunya dengan tujuan mengetahui dan memastikan pekerjaan pengecatan, kemudian waterproofing, mechanical electrical sesuai schedule dan optimalisasi biaya. Ruang lingkup pengerjaan, sebenarnya pekerjaan ini ada kemungkinan multi-years, tapi untuk tahun 2022 ada tiga pekerjaan. Ini adalah pengerjaan ulang, waterproofing atap, dan mechanical electric. Metode kajian, kami melakukan studi data sesuai mu'alifu, kemudian data kuantitatif, kemudian kita juga observasi lapangan, dan wawancara, studi pustaka. Kemudian kita juga melakukan metode CPM, ya, Critical Path Method, sama Project Evaluasi and Review Teknik, di mana nanti kita akan kumpulkan datanya, kemudian dipecahkan kegiatan-kegiatannya, kemudian dikelompokkan lagi,
kemudian kita susun, kemudian kita berikan estimasi perbedaan waktu, sama kita tentukan jalur kritis. Kalau dengan metode PAT adalah kita ada unsur probability, mana kita akan temukan eh, berapa kemungkinan pekerjaan itu dari prediksi awal, expected, expected duration. Ini adalah kerangka langkah penelitiannya. Uh, kita mulai dari studi belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, kemudian pengumpulan data sekunder, kita menggunakan CPNPET, kemudian analisa pembahasan dan kesimpulan. Seperti yang kami ceritakan sebelumnya, bahwa masjid ini tahun 1881, ini adalah bangunan induk. Bangunan induk ini dipastikan ini adalah bangunan cagar budaya yang heritage yang di atas, berarti di atas 100 tahun lebih ini. Nah, ini bangunan induk. Kemudian tahun 35 nambah, ubahnya, tambah 2, kemudian tahun 58, kemudian 82. Dipastikan bangunan heritage itu sebenarnya secara aturan dari UNESCO, regulasi UNESCO bahwa bangunan heritage bisa dikatakan heritage kalau usianya di atas kurang lebih 50 tahun. Nah, ini adalah pekerjaan kita bagi kelompok kerja ya, menjadi 16 ya. Itu 2, kemudian sampai 16. Ini adalah pekerjaannya. Dengan kita tentukan critical path itu 2, 5, kemudian 9, kemudian 11, kemudian 15 dan 16. Ini adalah jalur kritikal, mana di sana standar deviasinya adalah 0. Ya, standar deviasi. Ini adalah jalur kritikal. Kemudian kalau kita lihat probability selesainya proyek, ya probability selesainya proyek, ini pekerjaan 1 sampai 16. Nah, kemudian activity predecessor, ini A ini adalah waktu optimis, M itu adalah waktu realistis, dan B adalah waktu yang pesimis. Kemudian kalau kita lihat secara penentuan probabilitas selesainya proyek, ini kita akan dapat angka kurang lebih 24,33 minggu. Ya, 24,33 minggu. Kalau floatingnya, kalau menggunakan cara yang sederhana yang biasa adalah 27,9 minggu. Sebenarnya target project adalah 26 minggu. Dengan menurut ini kita akan dapat jumlah waktu kegiatan kritis 24,3 minggu. Kemudian berapa peluangnya? Ya, kita peluangnya ini untuk dicapai ke 24,3 minggu ini. Dengan tabel distribusi normal, nilai Z dihitung ya, dari Z itu X bar min mu dibagi standar deviasi ketemu 1,209. Dari tabel nilai peluangnya adalah 0,9015. Itu 90,5%. Jadi peluang menyelesaikan proyek di bawah 26 minggu adalah 90,05%. Kemudian hasil pembahasan kita juga sebelum melakukan itu kita juga melakukan dan schedule secara normal dan kurva S. Kurva S memperlihatkan durasi bobot biaya dari aktivitas masing-masing. Kemudian kurva S sendiri merupakan grafik yang memperlihatkan hubungan antara akumulasi anggaran biaya terhadap jadwal proyek. Kalau kita lihat dari data ini, proyek memang diselesaikan kurang lebih 23 minggu. Dari perkiraan secara metode PET adalah 24,3 minggu. Ternyata benar-benar secara ketat melakukan percepatan. Jadi pekerjaan ini diselesaikan 23 minggu. Ya, 23 minggu dari 26 minggu. Butuh waktu agak ekstra pada tahap finishing checklist. Ini di sini. Kemudian pada awal kendalanya adalah waterproofing, pengecatan waterproofing di sini.
Kemudian ada juga kendala waktu pengecatan di pembobotan cat tembok karena bangunan heritage, tenaganya juga harus terampil, kemudian harus mengetahui mengenai karakter cat heritage. Ini beberapa hal yang menjadi pembahasan. Ini adalah kita temukan di sana itu ada tembok ajian baru. Tadi kan gedungnya, sebenarnya gedung dari masjid ini tidak seluruhnya adalah heritage. Ada sebagian yang baru, tapi kalau di atas 50 tahun, memang ini di atas 50 tahun ya. Ini termasuk sudah mulai ajian modern, tapi kalau ini tembok lama ini benar-benar bangunan asli dari awal. Makanya strukturnya adalah bangunan lama. Kemudian ini tahap pengupasan. Kemudian untuk bangunan yang modern, heritage menggunakan yang cat bernafas, tapi yang modern menggunakan bangunan cat jenis weather seal biasa yang rata-rata garansi 5 tahun. Ini terhadap ornamen-ornamen ini adalah cagar budaya, ini mendekat ciri khas masjid. Nah, ini kemudian ada ornamen tapi di bangunan yang lama. Ini juga perlu diperhatikan dalam proses pengupasannya. Nah, kemudian kita ada ketemu metode ini adalah pengecatan dinding ya. Dinding itu tembok modern sama tembok heritage, di mana tembok modern itu ada melapisi saja. Kalau tembok heritage, bangunan lama itu rata-rata dulu tidak menggunakan semen. Rata-rata orang menggunakan kapur, mungkin sama plus campur pecahan bata merah. Nah, ini catnya adalah dia akan bereaksi. Terus kemudian udara yang terjebak di sini atau air yang terjebak di sini akan keluar secara water vapor. Ini untuk bangunan-bangunan heritage rata-rata temboknya lembab rata-rata. Kalau menggunakan bangunan modern, cat bangunan modern, ini air itu nggak bisa keluar, akan tertahan di lapisan cat. Akhirnya akan terjadi lembab, ya lembab di permukaan sini, kemudian catnya akan lepas dan mudah rusak dan ngomong-ngomong. Ini adalah teknologi menggunakan cat bangunan tua, di mana catnya mengandung potasium silikat, bereaksi dengan lime, kemudian membentuk kalsium silikat, dan ini ada uh, uh, KOH. KOH ini menyebabkan jamur tidak karena uh, relatif basah. Ini adalah pekerjaan waterproofing. Waterproofing itu titik kupas habis. Ya, ini pekerjaan waterproofing jadi titik kritikal juga. Kupas habis, kemudian di sana juga ada banyak mechanical electrical, kemudian tahap awal menggunakan setelah di screeding, kemudian grinding, kemudian sloping, kemudian waterproofing cement base, baru nanti di top coat. Nah, ini adalah pekerjaan kritikal yang di mana pekerjaan ini harus dikuasai oleh kontraktor Defiant. Nah, ini pekerjaan waterproofing terdiri beberapa jenis waterproofing yang cement base, kemudian waterproofing yang top coat WFM. Ini pekerjaan mechanical electrical cukup rumit di sana. Ini penggantian AC, kemudian jaringan listrik, kemudian jaringan di atas ya, rumit waktu kemarin. Ini menjadikan titik kritis juga. Nah, kebaruan poin 7 adalah kebaruan. Metode critical path sangat membantu perusahaan dalam jalan proyek, karena sehingga tidak terjadi pembangkangan biaya sekaligus perusahaan lebih profit karena efisien. Kemudian di sini juga ada sesuatu knowledge bahwa metode pengecatan harus dilakukan oleh kontraktor yang dia harus berpengalaman. Karena cat ini adalah cat untuk bangunan tua, cat budaya. Jadi bukan cat pada umumnya. Kemudian waterproofing pun juga harus sama, yang waterproofing yang mudah secara low maintenance, kemudian tidak bocor karena bangunan ini adalah heritage di mana setiap orang melakukan jamaah sholat atau mungkin orang-orang di sekitar sana ingin mengetahui jagat budaya ini.
diskusi hasil yang ditemukan saat pelaksanaan studi kasus rehabilitas Masjid Baitur Rahman adalah plan do corrective action dalam pelaksanaan sangat penting ya. Kita punya kurva S, kemudian punya metode penjadwalan, kemudian penguasaan metode kerja sesuai RKS, dan regulasi aplikator rekomendasi resmi produsen ini sangat penting karena itu adalah main project-nya. Suplai material tentunya, ya suplai material. Kemudian diusahakan tidak ada kelambatan proses karena akan menyebabkan pembengkakan biaya, terutama pada jalur-jalur di situ. Masjid Baitur Rahman adalah masjid budaya masyarakat Aceh. Kesimpulan, schedule pelaksanaan dari 23 minggu, pelaksanaan 23 minggu dari rencana 26 minggu, efisiensi waktu 3 minggu. Kemudian yang kedua, Masjid Baitur Rahman adalah kekayaan historik masyarakat Aceh, terus dilestarikan. Kemudian penguasaan metode pengecatan bangunan modern, bangunan lama, kemudian itu harus diketahui bahwa bangunan modern itu adalah menggunakan cat biasa, kalau bangunan heritage menggunakan cat breathable atau bernafas. Kemudian metode waterproofing ini adalah menggunakan modified polyurethane akrilik, di mana kalau ada kebocoran mudah ditacap di setempat. Kemudian perbaikan mekanik elektrikal membuat jamaah terasa nyaman untuk beribadah karena penggantian AC dan lain sebagainya. Data pustaka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.